Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang salah satu serikandi laut Tanah Rencong Aceh yang paling ditakuti di medan pertempuran. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Pendidikan militer Kesultanan Aceh Darussalam yang dikenal melahirkan pejuang-pejuang tangguh Aceh. Di atas panggung, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar dan para pejabat kerajaan telah hadir. Di belakangnya berbaris para perwira militer Aceh, termasuk beberapa orang instruktur militer Ma'had Baitul Maqdis asal Turki, yang dikirim oleh Khalifah Utsmaniyah atas permintaan Sultan Aceh Darussalam. Di antara para wisudawan Akademi Militer yang berbaris rapi di tengah lapangan, ada seorang perempuan muda yang juga diwisuda. Namanya Kemalah Hayati. Ia bukan wisudawan biasa, tapi terpilih sebagai lulusan terbaik Akademi Militer Ma'had Baitul Maqdis. Di era Kesultanan Islam Nusantara, kaum wanita mendapat peran terhormat dan aktif dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan sebelum dibatasi perannya oleh Belanda di masa penjajahan. Kemalah Hayati lahir di tahun 1550. Ia mewarisi darah pejuang dari ayah dan kakeknya. Ayahnya, Laksamana Mahmud Shah gugur dalam pertempuran melawan Portugis di pangkalan militer Portugis La Formosa Malaka tahun 1575. Kakeknya, Muhammad Said Shah, juga seorang laksamana. Kakek buyutnya sendiri merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam yang bernama Sultan Ibrahim Ali Mugoyat Shah. Malah Hayati, begitu ia lebih sering dipanggil, terjun ke dunia militer bersama suaminya yang bernama Laksamana Muda Ibrahim Zainal Abidin, Panglima Armada Angkatan Laut Aceh Darussalam. Dalam pertempuran melawan serangan Portugis di Teluk Haru, Malah Hayati bersama suaminya bahu-membahu memimpin pasukan maritim Aceh. Insiden itu bermula saat Portugis merampas kapal dagang Banten di tengah laut. Sebagai penjaga kawasan laut, Aceh tak bisa tinggal diam hingga pecah pertempuran. Suaminya gugur dalam pertempuran itu karena terkena meriam Portugis. Malah Hayati mengambil alih komando dan dengan luar biasa berhasil mengalahkan pasukan Portugis. Sultan Mansur Shah mengucapkan bela sungkawa sekaligus memberikan penghargaan kepada Malah Hayati. Sultan Banten Maulana Yusuf pun mengirimkan utusan untuk mengucapkan terima kasih kepada Malah Hayati. 2 bulan kemudian, Malah Hayati diangkat menjadi Wakil Panglima Armada 5. Paduka Sultan, lebih dari 1.000 prajurit Aceh gugur sebagai syuhada dalam pertempuran melawan Portugis. Dan sekarang ada 1.000 perempuan Aceh yang menjadi janda para syuhada. Mereka meminta izin untuk bisa bergabung menjadi prajurit Aceh dan ikut membela negara jika musuh menyerang, papar Malah Hayati di depan Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah tertegun. Gugurnya 1.000 lebih prajurit dalam perang mengusir Portugis itu memang menyisakan duka, terutama bagi para istri mereka. Tapi para janda syuhada ini tak larut dalam kesedihan dan meratapi suaminya, mereka justru ingin ikut berjuang menjaga negaranya. Setelah berkonsultasi dan meminta fatwa hukum kepada ulama besar Syekh Syamsuddin As-Sumatrani yang menjadi Kadi Malikul Adil Kesultanan Aceh, Sultan Mansur Shah akhirnya mengizinkan Malah Hayati membentuk batalion wanita dalam struktur militer Aceh Darussalam yang diberi nama Inong Bale, yang terdiri dari janda-janda syuhada perang Teluk Haru. Dari jumlah 1.000 orang,
Inong Bale terus berkembang hingga 2 kali lipat jumlahnya. Tahun 1581, Sultan Mansur Shah menugaskan Malahayati menyerang Portugis di Benteng La Formosa. Ini pertempuran bersejarah karena ayahnya gugur di pertempuran La Formosa 6 tahun sebelumnya. Dengan kekuatan 10.000 pasukan, Malahayati berhasil memporak-porandakan kapal-kapal perang Portugis. Meski belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka, kemenangan Aceh membuat perairan Riau aman dari perampokan yang dilakukan Portugis terhadap kapal-kapal dagang. Atas jasa-jasanya, Sultan Mansur Shah mengangkat Malahayati menjadi Panglima Armada di tahun 1582. Tahun 1585, terjadi kudeta pemerintahan yang dilakukan oleh Panglima Raja Buyung, putra Gubernur Indrapura yang menjabat komandan garnizon ibu kota. Sultan Mansur Shah dibunuh. Malahayati yang menolak bergabung dalam kudeta ditangkap dan dikenai tahanan rumah. Tahun 1588 Malahayati berhasil meloloskan diri dan kemudian pergi menemui pasukannya di pangkalan militer armada di Jambo Air. Kedatangannya disambut gembira oleh pasukan Armada 5. Laksamana Maharalela yang ditunjuk sebagai pengganti Malahayati berhasil ditawan. Malahayati pun berangkat ke ibu kota untuk melawan Panglima Raja Buyung dengan 24 kapal perang. Mengetahui pasukan Malahayati bergerak ke ibu kota, pasukan Armada 3 di pangkalan militer Biren yang dipimpin Laksamana Muda Zainal Abidin ikut bergabung. Begitu pula Armada 7 pimpinan Laksamana Husin di Ulele. Di bulan Juni tahun 1588 Malahayati mendapat kabar bahwa Portugis akan menyerang Ternate. Serangan Portugis ke Ternate di tahun 1575 gagal total karena mendapat perlawanan sengit dari Sultan Babuloh. Rupanya wafatnya Sultan Babuloh dimanfaatkan Portugis untuk menyerang Ternate kembali. Penggantinya, Sultan Saiduddin dinilai tak secakap ayahnya. Sebagai sesama kerajaan Islam, Aceh tak tinggal diam. Malahayati mengirim surat ancaman kepada Portugis di Malaka. Ia akan menutup Selat Malaka bagi kapal-kapal dagang dan militer Portugis bila rencana serangan itu tidak dicabut. Ancaman itu diikuti dengan penghadangan semua kapal Portugis yang melewati Selat Malaka. Gubernur Portugis di Malaka masih ingat betul siapa Malahayati dan bagaimana kekuatan armada lautnya menghancurkan pasukan Portugis. Rencana serangan Portugis pun dibatalkan. Inilah sekilas tentang salah satu serikandi laut Tanah Rencong Aceh yang paling ditakuti di medan pertempuran. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.